ketua sidang, penguji, serta sekretaris sidang. Yang terhormat tim penguji, disertasi promosi doktor yang dimuliakan oleh Allah, serta para hadirin yang berbahagia. Saya akan mempresentasikan disertasi dengan judul Rekonstruksi Pendidikan Karakter di Era Global, Studi Analisis Ibnu Miskaweh dan Thomas Likona. Latar belakang bahwasannya karakter dan perilaku manusia akan menentukan kepribadian seseorang setelah mengalami proses dewasa nanti. Akan dinamis mengalami perubahan. Ketika perilaku itu demikian sering dilakukan, ia akan menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Era globalisasi memiliki manfaat dan kerugian. Untuk situasi ini manfaat menguntungkan bagi kaum muda dan orang dewasa karena dapat mempermudah dalam menjalankan kegiatan dan pekerjaannya dan dapat memperoleh semua data dari komunikasi yang luas tanpa masalah. Era global merupakan era yang harus dilewati, dirasakan oleh semua kegiatan di kalangan anak-anak sampai remaja yang memiliki dampak positif dan negatif. Jika dampak negatif ini tidak bisa diimbangi dengan filter yang kuat, dapat berakibat pada krisis karakter ataupun krisis akhlak yang terjadi pada semua lapisan, mulai dari anak-anak, pelajar, hingga pejabat negara. Maka upaya rekonstruksi pendidikan karakter di era global ini sangat penting untuk dilakukan. Semua punya peran masing-masing di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat dan harus dioptimalkan. Berangkat dari persoalan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelaahan dan kajian terhadap berbagai pemikiran pendidikan karakter Ibnu Miskaweh dan Thomas Likona. Ibnu Miskaweh dalam kitabnya Tahdzibul Akhlaq yang tertuang di dalam berbagai kitab yang telah disusunnya. Terdapat kurang lebih 15 kitab yang sudah dicetak, 8 bentuk manuskrip, dan 18 kitab yang belum dicetak. Serta kami komparasikan dengan konsep pendidikan karakter Thomas Likona dalam buku Educating for Character sebagai karya intelektual yang dapat ditemukan oleh peneliti dan mencakup berbagai persoalan tentang pendidikan karakter. Maka peneliti membuat judul disertasi dengan Rekonstruksi Pendidikan Karakter di Era Global, Studi Ibnu Miskaweh dan Thomas Likona. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah maka muncul rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana konsep pendidikan karakter Ibnu Miskaweh dan Thomas Likona. Yang kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan konsep pendidikan karakter Ibnu Miskaweh dan Thomas Likona. Yang ketiga, bagaimana rekonstruksi pendidikan karakter dari hasil temuan kedua tokoh tersebut, yaitu Ibnu Miskaweh dan Thomas Likona, dalam menghadapi arus globalisasi, terutama di Indonesia. Tujuan penelitian untuk menganalisis konsep pendidikan karakter Ibnu Miskaweh dan Thomas Likona. Yang kedua, untuk menganalisis persamaan dan perbedaan konsep pendidikan karakter Ibnu Miskaweh dan Thomas Likona. Yang ketiga, untuk merekonstruksi pendidikan karakter dari hasil temuan kedua tokoh tersebut dalam menghadapi arus globalisasi, terutama di Indonesia. Kegunaan penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan pemikiran bagi para praktisi serta pemikir pendidikan karakter di Indonesia untuk berkaya khasanah konseptual pendidikan karakter Islam. Yang kedua, menambah khasanah pengetahuan bagi para pendidik, terutama yang menemukan pemikiran pendidikan karakter telaah Ibnu Miskaweh dan Thomas Likona, serta memberikan kontribusi pemikiran pendidikan karakter sebagai wacana pengembangan pendidikan karakter secara komprehensif. Kajian pustaka. Dari beberapa buku, kitab, dan jurnal banyak sekali penulis temukan, namun kami
hanya 5 yang kami tayangkan di presentasi ini. Yang pertama adalah pemikiran etika Ibnu Maskaweh dan J.J. Rousseau, studi perbandingan filsafat moral oleh Muhammad Dayali Win, Sunan Kalijogo, Yogyakarta tahun 2000. Lalu konsep pendidikan karakter Islami menurut Ibnu Maskaweh dan implikasinya bagi pendidikan karakter di Indonesia oleh Zainal Abidin tahun 2017. Pendidikan untuk pengembangan karakter telaah terhadap gagasan Thomas Likona dalam Educating for Character oleh Dalmeri tahun 2014. Lalu selanjutnya analisis komparatif konsep pendidikan karakter perspektif Thomas Likona dan Al-Zarnuji serta implikasinya terhadap pendidikan agama Islam oleh Soleh Hasan tahun 2017. Lalu selanjutnya metode pendidikan karakter anak usia dini, studi komparasi pemikiran Zakiah Darujah dan Thomas Likona oleh Aulia Rahma dan Mahkumah tahun 2019. Penelitian yang sudah ini ditemukan ada perbedaan dengan penelitian penulis yang membedakan dari penelitian yang terdahulu sebagian masih bersifat normatif. Maka peneliti akan mengkaji pada tataran memadukan Ibnu Maskaweh dan Thomas Likona, merekonstruksikan dengan pendidikan karakter di level global, khususnya penerapan di Indonesia, dengan penerapan yang lebih koheren dan praktis sebagai landasan dalam mendidik karakter anak-anak dan generasi berikutnya agar lebih memiliki karakter yang lebih unggul. Kerangka teori ada 3 yang kami jadikan kerangka teori tentang teori rekonstruksi, tentang komponen pendidikan, karakter, dan juga sekilas tentang era globalisasi. Metode penelitian yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian secara metodologis. Penelitian disertasi ini adalah penelitian kualitatif. Dari sifat tujuannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif eksplanatif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian historis, kritis, dan filosofis. Yang kedua, menentukan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer kami ambil dari kitab Tahdhibul Akhlaq, lalu Educating for Character. Sumber data sekunder dari beberapa jurnal, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul disertasi penulis. Yang ketiga, menentukan teknik pengumpulan data dengan dokumen, lalu triangulasi, lalu menentukan teknik analisis data, analisis sebelum di lapangan, analisis selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Sistematika penulisan ada 5 bab dalam penulisan disertasi penulis. Yang pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, D. kajian pustaka, E. kerangka teori, F. metode penelitian, dan G. sistematika penulisan. Bab kedua tentang rekonstruksi pendidikan karakter di era global, yang membahas tentang teori rekonstruksi, B. komponen pendidikan karakter, C. sekilas tentang era globalisasi. Bab ketiga, latar biografi Ibnu Maskaweh dan Thomas Likona, A. kehidupan awal dan lingkungan keluarga, B. latar belakang pendidikan Ibnu Maskaweh dan Thomas Likona, C. karya-karya intelektual Ibnu Maskaweh dan Thomas Likona. Bab keempat, analisis rekonstruksi pendidikan karakter di era global, studi analisis Ibnu Maskaweh dan Thomas Likona, A. konsep pendidikan karakter Ibnu Maskaweh dan Thomas Likona, B. persamaan dan perbedaan konsep pendidikan karakter Ibnu Maskaweh dan Thomas Likona, C. rekonstruksi pendidikan karakter dari hasil temuan 2 tokoh tersebut dalam menghadapi arus globalisasi. Lalu bab kelima penutup berisi tentang kesimpulan rekomendasi. Selanjutnya kesimpulan dari beberapa uraian di atas dan analisis yang sudah penulis tuangkan di dalam disertasi, ada kesimpulan pendidikan karakter menurut Ibnu Maskaweh didasarkan pada konsepnya tentang manusia,
Tugas pendidikan karakter adalah memperkokoh daya positif yang dimiliki manusia yang seimbang, harmonis, al-adalah, sehingga perbuatannya mencapai tingkat perbuatan ketuhanan, af'al ilahiyah. Perbuatan yang demikian adalah semata-mata baik dan yang lahir secara spontan. Konsepnya yang banyak berhubungan dengan pendidikan. Ibnu Maskawih dengan konsep jalan tengah atau the golden man. Ada 4 karakter yang menjadi fondasi bagi pengembangan karakter ke masa depan. Yang pertama, menahan diri, keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan. Keempat karakter ini merupakan pokok-pokok karakter manusia. Nilai-nilai inilah yang sebaiknya dikembangkan di dalam pendidikan karakter di era global. Pendekatan yang digunakan Ibnu Maskawih untuk mencari manusia yang seimbang dan harmonis. Kesimpulan yang kedua, pendidikan karakter Thomas Likona adalah sebuah usaha sungguh-sungguh yang disengaja menimbulkan kebajikan moral dan intelektual melalui setiap fase dari kehidupan sekelompok anak, remaja, dan dewasa. Tujuan pendidikannya supaya menjadi cerdas dan berkarakter yang baik. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, problem solving, keteladanan, dan refleksi. Pendekatan yang digunakan adalah guru sebagai pengasuh, model, dan mentor, menciptakan komunitas bermoral di kelas, disiplin moral, menciptakan lingkungan kelas demokratis, mengajarkan nilai-nilai yang baik melalui kurikulum pembelajaran komparatif, lalu pusat pendidikan karakter anak yaitu sekolah, orang tua, keluarga, dan masyarakat dengan melibatkan 3 aspek dalam peserta didik meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kesimpulan yang ketiga, pendidikan karakter Ibnu Maskawih dan Thomas Likona mempunyai persamaan dalam beberapa hal. Yang pertama, guru atau pendidik dan orang tua sebagai subjek pendidikan karakter. Yang B, anak atau peserta didik sebagai objek yang dibiasakan dalam pendidikan karakter. Lalu C, kurikulum sebagai fondasi dasar pendidikan karakter. D, metode sebagai praktik pendidikan karakter. E, evaluasi sebagai proses pembelajaran yang tak pernah berhenti. Kesimpulan selanjutnya, konsep pendidikan karakter Ibnu Maskawih dan Thomas Likona di era global ini yang bisa dikembangkan di Indonesia adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, karakter mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pijakan utama yang harus dijadikan sebagai landasan dalam menerapkan pendidikan karakter ialah nilai moral universal yang dapat digali dari agama. Ada beberapa nilai karakter dasar yang perlu diajarkan kepada peserta didik. Komponen pendukung dalam pendidikan karakter meliputi partisipasi masyarakat, kebijakan pendidikan, kesepakatan, kurikulum terpadu, pengalaman pembelajaran, evaluasi dari bantuan orang tua, pengembangan program sekolah ataupun madrasah yang berkarakter. Rekomendasi cukup, waktunya habis. Oleh karena itu kami ucapkan selamat pada Profesor atas paparan disertasinya. Siap untuk diberi pertanyaan? Siap. Baik, terima kasih Saudara Profesor.